Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Nur Halim dari kelas 2H Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Tempat tanggal lahir saya dari Bandung, 22 Juni 2002. Saya di sini di Solo ngekos. Perjanjian Giyanti 1755 itu menjadi sejarah krusial bagi kerajaan Mataram Islam. Dikarenakan mereka itu terpecah menjadi dua belah, yaitu Kasusunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian itu memang mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwono II dan sampai ke mereka pindah ke pimpinan yaitu Pakubuwono III. Namun peristiwa ini juga menjadi titik terlemah bagi Mataram Islam di tanah Jawa, karena Belanda itu memanfaatkan posisi mereka yang sedang bertikai sehingga mereka memanfaatkan situasi ini. Dan Mataram Islam juga mempunyai menjadi dua poros, yaitu poros Solo atau Surakarta dan poros Yogyakarta, yang dimana masing-masing memiliki atau berdaulat, tapi rendah kompeni semakin kuat. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara POC dan Kerajaan Mataram Islam yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, dan perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat POC memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasusunan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amungkurat IV, penguasa Mataram pada 1719 sampai dengan 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amungkurat IV. Saat itu, POC mengangkat Pangeran Mangkubwono II sebagai raja, atau pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. POC juga memaksa Pangeran Mangkubwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja tertinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubwono memberikan perlawanan kepada POC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggalnya Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun POC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi Mangkubumi naik menjadi raja, namun POC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat POC mengangkat putra Mangkubwono II, Raden Mas Sujardi atau Mangkubwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubwono kembali melancarkan serangan pada POC dan Raden Mas Surjadi. Untuk meredam serangan itu, POC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. POC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, POC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. POC memujuk Mangkubumi dengan menjadikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Raden Mas Sujardi menjadi miliknya. POC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 September 1754 yang membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram.
gelar yang akan digunakan, kerjasama POC dengan Kesultanan dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian Giyanti dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda atau POC oleh Nicholas Sarting, yang kedua oleh Kasusunan Surakarta oleh Pangeran Mangkubwono III, dan yang ketiga adalah Kesultanan Nganjuk Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubwono. Dan isi perjanjian Giyanti adalah, saya akan memaparkan beberapa isi perjanjian Giyanti. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan prioritas secara turun-temurun. Yang selanjutnya, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan POC. Dan seterusnya, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada POC. Terus, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan POC. Yang selanjutnya, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak POC dalam peperangan. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Mangkubwono II kepada POC. Sebagai gantinya, POC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 riel setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Mangkubwono III membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan oleh POC. Yang selanjutnya, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan POC. Dampak dari perjanjian Giyanti adalah memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yakni Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kasusunan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena saya manusia dan pasti ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.